Halo Indonesian, kalau pada materi-materi yang lalu kita sudah membahas tentang masalah organisasi pengadaan barang dan jasa, kita sudah mengetahui bagaimana bentuk organisasi, visi misi, sekarang kita mulai kepada proses pengadaannya. Pak Samsul ya, Ya, jadi kita mulai siap, proses siap. pengadaan nih. Kalau kita berbicara tentang masalah pengadaan, pengadaan itu kan kita mulai daripada perencanaan kebutuhan, Ya. identifikasi kebutuhan. Dan salah satu daripada identifikasi atau menyusun kebutuhan itu adalah adanya spend analysis. Ya. Nah ini bahasa kerenopo lagi nih. Kalau ini sih spend analysis ini sederhananya adalah analisa belanja ya. Belanja. Analisa belanja. Makanya dalam supply chain management itu selalu didekatkan dengan purchase and supply chain management. Jadi purchase Purchase. itu tentang belanja. Jadi bukan cuma sekedar supply ya. Bukan, tapi purchase, manajemen belanja. Jadi manajemen nah, belanja. dalam manajemen belanja ini yang paling penting adalah histori data belanja kita. Oke. Sehingga kita mengetahui betul bagaimana histori data belanja kita dan bagaimana kebutuhan kita sebenarnya. Pak Samsul, kalau kita melihat ini berarti yang disebut dengan spend analysis itu adalah proses pemanfaatan data histori pengeluaran dengan cara pengumpulan, klasifikasi, dan analisa histori pengeluaran. Betul. Jadi istilahnya sih sebenarnya kita melihat histori bagaimana belanja kita seperti apa, terus kita kategorisasi, kemudian setelah kategorisasi klasifikasi. Mirip ibu-ibu nyusun anggaran belanja Ya, dong kalau gitulah. gitu. Kalau misalnya anggaran mau belanja untuk bulan depan yang sekarang dicatat dulu. Saya Gitu. terus stok yang masih tersedia bagaimana, terus Ya. kemudian yang dibutuhkan ke depan seperti apa, terus bagaimana yang paling penting juga tentang konsolidasi data. Konsolidasi. Nah sekarang apa sih manfaat daripada dilakukan spend analysis? Ya. Kenapa tidak beli aja langsung? Banyak hal yang yang menjadi manfaat dari spend analysis Ya. ya. Yang pertama adalah pengurangan biaya. Mengapa? Karena gini, pada saat kita melakukan belanja, ada belanja-belanja yang sebenarnya bisa kita konsolidasikan, kemudian manfaatnya bisa lebih maksimal dan biaya bisa dikurangin. Ya. Kemudian yang kedua, menghindari duplikasi, redundansi. Oh, duplikasi. Redundansi. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah beli di sini, Iya. kemudian mau beli lagi yang lain, jangan sampai stoknya masih ada dong. Juga kita bisa menilai kita beli Ya. di sini bagaimana manfaatnya, Harganya. value-nya dan Ya. segala macam di sini seperti apa. Ya. Kayaknya kita mendapat bukan tentang harga termurah, tapi tentang bagaimana belanja kita efisien dan efektif. Efisien. Salah satu bagi dari penerapan daripada value for money Iya, dong. value for money itu. Ya, baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, Kemudian ketiga meningkatkan paling tidak kita meningkatkan kepatuhan kepada kontrak kita sehingga ini bagian dari perikatan kita. Ya. Kita kadang-kadang tidak menetapkan kontrak itu dibikin 1 tahun sekali, tahun sekali atau per belanja. Tapi sebenarnya bisa dikonsolidasikan dalam kontrak 1 tahun. jadi misalnya. jauh lebih efisien. Kembali lagi ke efisiensi ini ya. Iya. Kemudian mungkin juga termasuk dengan peraturan kan? Iya, kalau dari sisi peraturan, karena peraturan ini bagian dari regulasi yang disusun dari turunan dari strategi, Iya. maka kalau kita melakukan spend analysis, kita akan sadar terhadap tata aturan. Dan jangan lupa tentu saja dengan adanya spend analysis kita bisa memanage inventarisasi kita. Betul. Stoknya yang Ada misalnya stok. berlebih kita bisa mengecek Nah, nih. inilah yang kemudian disebut dengan supply chain management. Supply chain Gitu. management, manajemen Rantai rantai pasokan, pasok, ya, rantai gitu. pasok. Jadi termasuk juga dengan manajemen produk dan bagaimana proses cycle-nya ya. Iya. Nah, pengadaan barang jasa kan tidak hanya proses mendapatkan ya. Iya. Di situ ada pembicaraan tentang total cost of ownership. TCOO. TCOO. Total Nah, cost jadi of ownership. ketika kita beli barang, maka pertimbangannya ada di akhir gitu. Ya, jadi bukan cuma yang penting saya bisa beli barang yang termurah, tapi bagaimana pemanfaatannya. Dan ini iya, itu. dinilai daripada berapa sih biaya yang pernah dikeluarkan betul. untuk memperoleh barang itu ya. Iya. Nah, kemudian untuk masalah spend analysis terakhir nih, bagaimana sih menerapkan spend analysis itu? Nah, dari hasil histori kita, hasil kategorisasi, klasifikasi, kemudian analisa dari seluruh belanja itu, kemudian itu akan munculkan kategori atau kelompok kebutuhan barang jasa yang kita butuhkan. Ya. Kemudian yang kedua, baru kita gabungkan dengan strategi pemaketan. Strategi pemaketan ya. Kita paketkan, kita ini kan kemudian baru ini digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi termasuk kita memaketkan yang mana yang sekaligus dibeli, kemudian mana yang bisa dipisah-pisah. Mana yang kebutuhan rutin, Mana mana yang yang kebutuhan kritikal, mana kebutuhan bottleneck, mana kebutuhan leverage. Gitu. Nah, dari sinilah nanti muncul bagaimana cara pengadaannya. Iya, betul. Ya. Demikian Indonesians, kita sudah membahas tentang masalah spend analysis dan kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan.
Pas. Jadi Itu ke SPM-nya sekalian. ya,